Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, para pemirsa jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-An'am. Sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan lalu, bahwasanya surat Al-An'am ini adalah surat yang mengumpulkan dalil-dalil barahinut tauhid, yaitu dalil-dalil argumentasi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya kesyirikan adalah perbuatan yang buruk, ya, tidak layak untuk dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil yang Allah sebutkan adalah pada ayat ke-13 dan seterusnya. Allah berfirman, "Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim." Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Di sini Allah berfirman, ya. Walahu ma sakana bil laili wan nahar. Wa huwas samiul alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah, hanya milik Allah. Apa ini, apa ya artinya? Sakana fil lail, sakana ada, nanti akan kita jelaskan, ada beberapa pendapat, ya. Di malam dan di siang hari, ya. Malam kemudian siang. Wa huwa samiul alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun sakana, ya. Sakana ada tiga tafsir, ya. Tiga pendapat tentang makna sakana, ya. Yang pertama adalah sakana artinya yang tenang, tidak bergerak. Secara bahasa Arab, sakan sukun artinya tenang, ya. Kemudian pendapat kedua, sakana artinya mustaqir, yang tinggal, ya, menetap atau menetap. Kemudian pendapat yang ketiga yang disampaikan Thahir bin Asyur, maksudnya yaitu mustakhfin, yang bersembunyi, ya, yang tersembunyi. Ini tiga pendapat tentang makna walahu ma sakana, ya. Banyak ditafsir menafsirkan walahu ma sakana artinya bagi Allah semua yang tenang di malam dan di siang hari. Ya, kenapa dikatakan tenang? Karena kita tahu yang tidak bergerak lebih banyak daripada yang bergerak, ya. Ya. Yang tidak bergerak ada beberapa penjelasan. Yang pertama, yang tidak bergerak atau tenang lebih banyak, ya. Sehingga disebutkan secara khusus yang tidak bergerak, tenang itu lebih banyak. Yang kedua, jika yang tenang saja Allah tahu dan milik Allah, apalagi yang bergerak, ya, apalagi yang bergerak. Ini pendapat cukup kuat, maksudnya sakana di sini maksudnya adalah yang tenang. Jadi sukun diddul harakah, lawan dari bergerak. Artinya Allah menjelaskan bagi Allah segala apa yang di alam semesta ini. Di antaranya yang tenang, karena yang tenang itu banyak. Di dalam tanah ada yang tenang, ya. Kemudian dalam lautan juga ada yang tenang, ya. Tanah begitu banyak yang tenang, ya. Tumbuhan banyak yang tenang, ya. Jadi
semuanya milik Allah, bukan cuma yang bergerak, yang tenang juga milik Allah Subhanahu wa taala, tapi disebutkan yang tenang karena yang tenang itu lebih banyak daripada yang bergerak. Kemudian juga jika yang tenang saja adalah milik Allah, yang tidak bergerak apalagi yang bergerak. Ini pendapat ya. Ada yang mengatakan makna sakana mustaqir, dan ini pendapat yang juga cukup kuat, yaitu semua, maksudnya adalah semua di alam semesta. Karena semuanya tinggal di alam semesta, tidak ada yang keluar dari alam semesta. Pendapat ketiga yang disampaikan oleh Thahir bin Asyur, mustakhfin maksudnya yang tersembunyi ya. Artinya yang tersembunyi pun milik Allah dan Allah tahu. Yang tersembunyi milik Allah dan Allah tahu. Allah tahu tentangnya. Allah tahu. Makanya setelah itu Allah mengatakan wa huwa samiul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini di antara dalil bahwasanya yang berhak menjadi Tuhan disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kalian sembah selain Allah, apakah nabi, apakah malaikat, apakah jin, apakah mereka memiliki alam semesta? Jawabnya tidak. Apakah mereka tahu semua yang ada di alam semesta, yang bergerak, yang tidak bergerak, yang bersembunyi? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Adapun Allah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tahu apapun yang di alam semesta ini. Jangankan yang bergerak, yang diam pun Allah tahu. Allah mengetahui, Allah Maha mendengar. Maka ini di antara satu dalil tentang rububiyah Allah. Ini menunjukkan rububiyah yang melazimkan uluhiyah ya. Ini menunjukkan apa? Rububiyah Allah ya. Ya, jadi adapun selain Allah tidak milik, tidak Maha mendengar, tidak Maha mengetahui, tidak memiliki semua alam semesta. Ini rububiyah Allah. Mohon maaf yang ini asma sifat ya. Asma wa sifat. Ketika Allah memiliki rububiyah dan asma wa sifat, maka dialah yang berhak untuk disembah. Kemudian Allah sebutkan selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul aghairallahi attakhidhu waliyan, fatiris samawati wal ard, wa huwa yut'imu wa la yut'am." Ya. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke-14 ya. Allah bertanya, "Qul aghairallah," katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasulullah, apakah selain Allah, aghairallah attakhidhu waliyan, apakah selain Allah aku menjadikan waliku, yaitu sesembahanku? Ini apakah masuk akal kalau kita mau bahasakan secara sederhana kita, apakah masuk akal? Masuk akal. Selain Allah aku jadikan sebagai waliku, yaitu Tuhanku, sembahanku. Tidak masuk akal. Ya. Karena tidak ada yang memiliki sifat-sifat seperti Allah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang memiliki sifat-sifat seperti Allah. Setelah itu Allah menyebutkan fatiris samawati wal ardh. Di antara sifat-sifat Allah, perhatikan di sini, di antara sifat-sifat Allah adalah di antara sifat-sifatnya pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya ya. Fatir artinya pencipta tanpa ada min ghairi mithalin sabik, yaitu pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Apakah ada yang selain Allah yang menciptakan langit dan bumi? Jawabnya. Kalau ada mungkin dia pantas untuk disembah. Tetapi tidak ada yang seperti Allah. Huwa yut'im. Dan ini perhatikan sini. Dan Allah memberi makan wala yut'am. Ya. Memberi makan. Di antara sifat berikutnya memberi makan, yaitu rizki. Wala yut'am, tidak diberi makan atau rizki. Ini juga adalah sifat keistimewaan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah memberi makan, memberi rizki, dan Allah tidak diberi makan, tidak diberi rizki. Oleh karenanya,
ketika Allah membantah yang disembah selain Allah, di antaranya sesembahan tersebut makan dan minum, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa dan ibunya, ya. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Ini sudah pernah kita bahas, tidaklah Nabi Isa kecuali hanyalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang semisalnya. Wa ummuhu Maryam, ibunya Siddiqah, adalah seorang wanita yang jujur. Kana ya'kulani ta'am, ketika Allah berbicara tentang Allah mensifati Isa dan Maryam, kata Allah kana ya'kulani ta'am. Keduanya makan. Maka tidak pantas untuk disembah. Jadi yang makan tidak pantas disembah. Kenapa tidak pantas disembah? Karena kalau makan berarti dia butuh kepada makanan, ya. Tidak pantas disembah karena butuh kepada makanan. Karena butuh pada makanan. Jadi kaidah, perhatikan kaidah, semua yang makan dan minum tidak pantas disembah. Ini kaidah. Semua yang makan tidak pantas disembah. Apakah semua yang tidak makan pantas disembah? Kita tahu ada yang tidak makan banyak. Ada juga yang tidak makan seperti batu tidak makan, malaikat tidak makan, ya. Malaikat tidak makan. Apakah malaikat pantas disembah? Jawabannya tidak. Intinya yang makan tidak pantas untuk disembah. Tapi bukan berarti yang tidak makan boleh disembah, enggak. Ya, karena malaikat tidak makan, batu juga tidak makan, air juga tidak makan, ya. Tetapi yang berhak disembah, dia punya sifat lagi yang lain selain tidak makan, yut'im, memberi rizki. Malaikat tidak memberi rizki, ya, batu tidak memberi rizki, air tidak memberi rizki. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua sifat ini, yaitu Allah tidak makan dan Allah memberi makan. Allah tidak butuh rizki dan Allah memberi rizki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna dari As-Samad, ya. Ya, jadi sifat yang kedua yang penting adalah ini, Allah juga memberi rizki, ya. Adapun malaikat tadi sudah disebutkan, adapun malaikat batu, ya, air tidak makan tapi tidak memberi rizki, sehingga tidak pantas disembah. Maka dari sini adalah aneh jika kemudian ada manusia yang menyembah hewan, menyembah hewan, yang hewan makan dan minum. Sebenarnya mengatakan kalau sudah makan dan minum berarti melazimkan adanya hadas, adanya kotoran. Bagaimana nyembah sapi, sapi buang air kecil, sapi buang air besar, sapi beol kok bisa disembah? Bagaimana menyembah wali, bagaimana menyembah nabi, semua wali, nabi semuanya makan dan minum. Makanya orang-orang musyrikin dahulu mengejek para anbiya. Ya, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ini rasul kayak apa? Makan makanan. Mereka bilang Rasul, ya Rasulullah makan makanan. Nabi Isa makan makanan, Nabi Isa lapar, maka tidak pantas untuk disembah. Ini juga di antara dalil tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, di antaranya pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, kemudian memberi makan dan tidak diberi makan. Yaitu sifatnya ini seperti As-Samad, kata para ulama, seperti As-Samad. Ya. As-Samad itu apa? Yang tidak butuh kepada siapapun. Dan selainnya butuh kepadanya. Selainnya butuh kepadanya. Ya, seperti Allah. Allah memberi rizki dan Allah tidak butuh rizki. Allah kasih makan, Allah tidak butuh makan. Inilah As-Samad. Maka di antara syarat Tuhan, dia memiliki sifat As-Samad, dan itu tidak didapati pada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang disembah oleh manusia, ada matahari, ada rembulan, ada semuanya membutuhkan kepada yang lainnya. Matahari butuh yang menggerakkannya, bulan butuh yang menggerakkannya, nabi butuh makan, ya, nabi butuh yang menghidupkannya, dan banyak hal. Jadi ini adalah di antara barahinut tauhid, dalil-dalil tentang
ketauhidan keesaan Allah, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Allah menyebutkan sifat rububiyahnya dan sifat asma wa sifatnya, yang di mana yang rububiyah dan asma wa sifat melazimkan uluhiyah. Saya ulangi, rububiyah dan asma wa sifat melazimkan uluhiyah. Tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat melazimkan tauhid ar-rububiyah. Tapi kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam." Katakanlah wahai Muhammad, inni umirtu an akuna awwala man aslam. Aku diperintahkan untuk menjadi yang pertama kali Islam, yaitu pertama kali bertauhid. Pertama kali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah sekali-sekali engkau menjadi dari bagian orang-orang musyrikin, ya. Ini sangat logis. Bagaimana aku mau menyembah selain Allah, ya? Bagaimana? Apa yang membuat aku sembah Dia? Apa yang membuat aku sembah Dia? Menyembah nabi, menyembah wali, menyembah mayat, apalagi apa? Apakah Dia menciptakan langit dan bumi? Apakah Dia yut'im wala yut'am? Apakah Dia memberi rezeki, ya? Wali saja tidak bisa kasih makan buat dirinya. Wali tidak bisa kasih makan buat dirinya. Nabi tidak bisa kasih makan buat dirinya. Dia butuh makanan. Bagaimana memberi rezeki kepada orang lain, ya? Bagaimana bisa memberi rezeki kepada orang lain, ya? Kemudian selanjutnya Allah berfirman, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim." Katakanlah, ya, wahai Muhammad, inni akhafu, sungguhnya aku takut. In asaitu rabbi, jika aku bermaksiat kepada Rabbku, adzab yaumin azim, aku akan ditimpa dengan azab pada hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat kala, ya. Hari kiamat kala, ya. Jadi ini peringatan atau Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hal ini, ya, kepada orang-orang musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi, aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku, ya. Di sini Nabi tidak mengatakan qul inni akhafu in asaituhu. Katakanlah aku sungguhnya takut jika aku bermaksiat kepadanya, tapi nya diganti dengan Rabbi. Ya, Allah tampakkan nama Rabbi, yaitu untuk menjelaskan kepada kaum musyrikin bagaimana aku bermaksiat kepada Rabb yang telah menciptakan aku, yang telah menterbiah aku, yang telah merawatku, yang menghidupkanku, maka bagaimana aku bermaksiat kepadanya? Kalau aku bermaksiat kepadanya, aku khawatir dengan adab yang akan menimpaku pada hari yang sangat dahsyat. Ya, sementara aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku utusannya, aku takut bermaksiat kepadanya. Bagaimana lagi dengan kalian? Dan ini menunjukkan bahwasanya takut adalah suatu ibadah. Takut adalah ibadah. Seorang takut mendapat azab jika bermaksiat, itu adalah ibadah hati yang agung. Sampai Allah menyuruh Nabi untuk memproklamirkan hal ini. Qul inni akhafu in asaitu rabbi. Katakanlah, aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku dengan azab pada hari kiamat kelak. Maka kita renungkan ayat ini, bahwasanya rasa takut yang timbul kalau kita bermaksiat, khawatir diazab oleh Allah. Kita bermaksiat khawatir kita su'ul khatimah, kita bermaksiat takut kita dicabut iman kita. Kekhawatiran seperti ini adalah ibadah, ya. Makanya di antara perbedaan antara orang beriman dengan orang munafik, sebagian berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya innal mu'min, ya, seorang mukmin takut, ya, kepada Rabbnya ketika kalau dia bermaksiat, ya. Kalau dia bermaksiat, ka'annahu yaqudu tahta jibal, ya. Dia seakan-akan duduk di bawah sebuah gunung, dia khawatir gunung tersebut akan menimpanya, ya. Yara dzunubahu ka jibalin, ya. Ya khafu an taqa'a alaih. Seorang mukmin melihat dosanya seperti gunung yang besar yang siap menimpanya. Wal munafiq yara dzunubahu ka dzubabin marra ala anfihi fa qala hakadha, ya. Adapun orang munafik, ketika dia melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hanya lewat di hidungnya, kemudian ganggu sedikit dia usir. Ini beda antara seorang beriman, ya, dengan orang yang munafik. Maka jika ada rasa takut kepada maksiat yang kita lakukan, Anda beriman. Tapi kalau Anda meremehkan, menggampangkan, sifat orang munafik. Lihat dosanya seperti apa? Seperti lalat yang lewat. Bahkan kalau orang beriman, ya, kepada dosa-dosa kecil dia pun takut. Karena dikatakan la tanzur ila sigharidz dzunub. Jangan lihat kepada kecilnya dosa, tapi lihat kepada idhami man asaita, tapi lihatlah kepada agungnya siapa yang kau durhakai. Siapa yang kau durhakai. Allah menyuruh kau
untuk begini dan begitu, tapi engkau melanggar. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita sendiri butuh dengan ibadah ini, ibadah takut kepada Allah jika bermaksiat. Ya, kita tahu bahwasanya dosa itu pasti ada dampaknya. Ya, bahkan meskipun dosa yang kita anggap sepele, dosa kecil, pasti ada dampaknya di dunia, apalagi di akhirat. Qul inni akhafu in asaitu rabbi. Ya, katakanlah, jika aku bermaksiat kepada Rabbku, adzaba yaumin azim, aku khawatir ditimpa dengan azab yang dahsyat pada hari yang dahsyat. Berarti apa? Kata para ulama, mafhumnya bahwasanya, kelazimannya bahwasanya aku berharap ya rahmat Allah jika aku tidak bermaksiat. Siapa yang tidak bermaksiat, maka dia berharap dapat rahmat pada hari tersebut. Sehingga ketika di hadapan kita ada maksiat, kita pilih. Di hadapan kita ada maksiat, kita mampu untuk bermaksiat nih. Mungkin ada mampu yang kita mau lihat sesuatu, kita mau dengar sesuatu, kita mau tajassus, mau apa. Kita tahu sekarang di hadapan kita kesempatan untuk bermaksiat, tinggal kita pilih. Kita bermaksiat, maka silakan takut dengan azab yang pedih kalau kau bermaksiat. Tapi kalau kau tidak bermaksiat, menahan diri, maka kau berharap dengan rahmat Allah pada hari yang sangat agung tersebut. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah." Barang siapa yang dipalingkan dari adab yang mengerikan pada hari yang dahsyat tersebut, faqad rahimah, maka dia telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelazimannya kalau dia sudah dipalingkan dari adab yang pedih, berarti dia akan dimasukkan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kelaziman hari tersebut cuma dua, dapat adab atau dapat nikmat. Dapat adab atau dapat nikmat. Surga atau neraka. Barang siapa yang diselamatkan dari azab, berarti dia masuk rahmat, berarti masuk surga. Makanya Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa diselamatkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung atau telah menang. May yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah. Barang siapa yang diselamatkan darinya azab, ya azab harusnya menimpanya, kemudian Allah palingkan darinya, faqad rahimah, maka sungguh Allah telah mengasihinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzalikal fawzul mubin." Dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Dan benar, kesuksesan yang sesungguhnya adalah Anda selamat dari adab yang pedih, ya. Bukan sukses di dunia, ya, bukan memiliki harta yang banyak, ya. Percuma Anda diagungkan oleh masyarakat di dunia, Anda dihormati oleh seluruh masyarakat, diulu-ulukan, diagung-agungkan, dihormati orang tunduk, ya. Tetapi Anda tidak sukses di akhirat. Seorang yang sukses sungguhnya adalah sukses di akhirat, selamat dari azab neraka Jahannam. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyyam saskallahu bidhurrin fala kashifa lahu." Ya, "Wa iyyam saskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu." Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Wa iyyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah memberikan kepada engkau kebaikan, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini juga di antara dalil tentang rububiyah Allah, bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Wa iyyam saskallahu bidhurrin. Jika Allah menimpakan engkau dengan kemudaratan. Umum di sini dhur datang dalam nakirah, ya. Dalam konteks syarat. Wa iyyam saska. Jika Allah menimpakan engkau dengan kemudaratan. Ini kaidah. Kalimat nakirah yaitu tanwin, jika datang dalam konteks kalimat syarat atau penafian, maka memberikan faedah umum. Jadi kemudaratan di sini bersifat umum. Mudarat apa saja yang menimpa seorang hamba, semuanya tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Ya, mudarat tersebut misalnya sakit, misalnya penderitaan, misalnya kemiskinan, ya, misalnya kegelisahan, ya, gundah gulana, ya, kekhawatiran, ya. Semuanya yang bisa mencabut itu semua dari seorang hamba hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mencabut semuanya. Sekarang kita ditimpa dengan kegelisahan pandemi, ya, menimpa seluruh manusia di dunia muka bumi ini. Siapa yang bisa menghilangkan kegelisahan tersebut kalau bukan Allah? Tidak ada yang bisa menghilangkan kegelisahan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mau seluruh negara bersatu padu, sudah hampir setahun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang baru menawarkan tentang namanya vaksin pun terjadi perdebatan yang sengit tentang masalah vaksin. Tapi intinya kegelisahan tetap ada. Vaksin ada pun masih gelisah, ya. Mau lihat dulu berhasil atau tidak, bagaimana, ada efek samping atau tidak, berbagai macam model vaksin. Intinya tidak ada yang bisa menghilangkan segala kemudaratan kecuali Rabbul Alamin. Kecuali Rabbul Alamin. Mau kegelisahan, kesedihan, kekhawatiran, ya, kesedihan,
penyakit dan yang lain hanya Allah. Maka hanya Dia yang berhak untuk disembah. Wa yamsaska bi khairin, dan jika Allah memberikan engkau kebaikan apapun, fahu ala kulli syai'in qadir, maka Allah mampu untuk memberikan kebaikan kepada engkau. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya. Allahumma la mani alima atait. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegahmu jika kau memberikan sesuatu, memberikan kebaikan. Enggak ada yang mencegah. Mau satu dunia, mau satu bumi ini bersatu padu untuk mencegah kebaikan tersebut, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dia mampu untuk memberikan kebaikan kepadamu dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini semua dalil bahwasanya Allah Al-Mutafarrid, Dialah Maha Esa yang mengatur semua yang terjadi di alam semesta. Kebaikan atau keburukan semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan takdir. Takdir adalah beriman bahwasanya semua sudah ditakdirkan oleh Allah, yang baik maupun yang buruk. Dan kita tahu bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta, baik atau buruk, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, karenanya Dialah yang berhak untuk disembah. Maka sungguh tidak logis bagaimana kalau kita baca surat Al-An'am, kemudian ada orang menyembah wali, ada orang menyembah patung, ada orang menyembah mayat. Bagaimana mereka bisa sembah hal-hal tersebut? Mereka tidak memiliki sedikit pun sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam surat Al-An'am. Bisa apa mereka? Bisa apa-apa. Nabi SAW saja ketika terjadi kegundah gulanan, kegelisahan, kekhawatiran, dia kembali kepada Allah. Bukankah ketika para anbiya, bagaimana Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Nabi berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar berdoa sampai ridak beliau, selendang beliau jatuh karena berdoa sungguh-sungguh istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana seorang orang yang punya akal kemudian minta kepada nabi-nabi tersebut, menjadikan nabi-nabi tersebut sebagai sesembahan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi tentang sifat-sifat ketuhanannya, keesaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, wa huwal hakimul khabir." Dialah Allah yang maha kuasa atas segala hamba-hambanya. Jadi Allah Al-Qahir, maha kuasa atas segala di atas hamba-hambanya, ya. Al-Qahir yang berkuasa, semua tidak ada yang keluar dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah aturan. Semuanya di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa orang paling hebat? Siapa makhluk paling hebat? Kalau Allah sudah bikin aturan, dia tidak bisa lepas dari aturan tersebut. Kalau berkehendak sesuatu, dia tidak bisa keluar dari apa yang dia inginkan, ya. Oleh karena kita dapati kenyataan, kita lihat bagaimana raja, bagaimana presiden, bagaimana kepala negara tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak yang mereka inginkan tidak bisa mereka laksanakan. Banyak yang mereka inginkan tidak bisa mereka laksanakan, dan banyak orang bertindak di luar keinginan mereka. Mau penjahat kek, mau anak buahnya kek, berkhianat kek, banyak. Tidak, itu raja-raja dunia, kepala negara di dunia, ya. Yang satu-satunya yang aturannya tidak ada yang bisa menyelisihi cuma Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berjalan kecuali kehendaknya. Makanya dia adalah Al-Malik, raja yang sesungguhnya. Raja-raja dunia, kepala negara dunia, kemampuannya terbatas. Dibohongin sama anak buahnya, dikhianati oleh anak buahnya, diatur oleh anak buahnya, diatur oleh pembisiknya, ya. Belum lagi dia ingin melakukan sesuatu tidak bisa, ya. Banyak hal kekurangannya. Adapun Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah yang maha kuasa di atas hamba-hambanya, semua hambanya, semua makhluk di bawah aturan Allah. Wa huwal hakimul khabir. Dan Allah adalah Al-Hakim, maha bijak, dan Al-Khabir maha mengetahui. Al-Hakim maksudnya Allah maha bijak dalam penciptaannya, dalam pengaturannya, dalam syariatnya. Dalam takdirnya, semuanya maha bijak. Ketika Allah menciptakan, Allah maha bijak. Kenapa Allah menciptakan ini? Allah tahu hikmahnya di balik itu semua. Ketika Allah mengatur, maka aturan itu semua juga di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah menetapkan syariat, maka Allah juga maha hikmah di balik syariat tersebut, ya. Semuanya di atas hikmah. Allah tidak menciptakan mengatur sembarangan, tidak. Tapi semua ada hikmahnya. Jadi pembahasan ini paling bagus dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Syifaul Alil. Syifaul Alil ketika beliau membantah tentang qadariyah, ya. Artinya apa yang Allah ciptakan sekarang ini di atas muhkam dengan hikmah yang luar biasa. Allah menciptakan ada kebaikan, ada keburukan, ada Adam, ada iblis, ada malaikat Jibril, ada iblis, ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Jahal, ya. Ada orang baik, ada orang buruk, ada syaitan, ada jin baik, ada jin buruk, ya. Ada bencana, ada kebahagiaan, ada kesedihan, ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki, ada perempuan.
Semuanya sudah diatur dengan yang muhkam. Pembahasan sangat luar biasa oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala karena sebagian orang berhayal Allah menciptakan lebih daripada ini. Ya, bahwasanya ini kurang top, harus ada yang lebih top daripada ini, dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ingat, dunia ini adalah Allah ciptakan sebagai bahan ujian, medan ujian untuk menguji hamba-hambanya. Dan demikianlah medan yang Allah buat. Demikianlah medan yang Allah buat, ya. Taib. Al-Khabir yaitu maha mengetahui secara detail. Maha mengetahui secara detail namanya Al-Khabir. Al-Khabir adalah lebih khusus daripada Al-Alim. Al-Alim mengetahui secara umum, mengetahui dengan detail namanya Al-Khabir. Mengetahui dengan detail adalah maknanya adalah Al-Khabir, ya. Yaitu Allah mengetahui hamba-hambanya dengan detail. Ini juga sifat-sifat yang tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian orang menyembah selain Allah, menyembah makhluk, menyembah manusia yang ilmunya terbatas, yang kemampuannya terbatas, dia tidak berkutik, tidak bisa apa-apa, ya. Kemudian firman Allah selanjutnya, ya, pada ayat 19 Allah berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah." Siapakah, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang paling besar persaksiannya? Qulillah, katakanlah persaksian Allah lah yang terbesar. Syahidun baini wa bainakum, Allah adalah yang bersaksi antara aku dan kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh, dan aku diwahyukan Al-Qur'an ini untuk memperingatkan kalian dengan Al-Qur'an ini dan memperingatkan orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra, apakah kalian bersaksi bahwasanya ada sembahan yang berhak disembah selain Allah? Qul la asyhad, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bersaksi dengan persaksian kalian. Qul inna ma huwa ilahu wahid, katakanlah dialah Allah sembahan yang esa, wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan aku berlepas diri daripada kesyirikan yang kalian lakukan. Di sini ayat ini maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW berkata kepada orang-orang musyrikin, ya, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Tanyakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, siapakah yang paling besar persaksiannya, ya? Syahidun baini wa bainakum, yang jadi saksi antara aku dengan kalian. Itu seakan-akan Nabi mengatakan, aku ini yang menjadi saksi bahwasanya aku benar adalah Allah. Apa buktinya? Buktinya kalau aku enggak benar, pasti Tuhan akan mematikan aku. Ya. Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil watin. Bil yamin thumma laqata'na minhu al watin, ya. Kalau seandainya Muhammad mengarang-arang, ya, kami akan siksa dia, kami akan putuskan urat nadinya, kami akan matikan dia. Bagaimana Muhammad kalau dia salah kemudian dibiarkan oleh Tuhan pencipta alam semesta untuk bebas melakukan kesalahannya, bahkan ditolong dalam peperangannya, bahkan diberi mukjizat-mukjizat yang luar biasa, bahkan akhlaknya sendiri merupakan mukjizat. Bagaimana seorang yang tinggal di suatu tempat yang terpencil, yang tidak ada orang tertarik dengan kota Mekah, ya, jauh dari peradaban-peradaban yang hebat, peradaban India, peradaban Romawi, Persia, kemudian bagaimana muncul kemudian beri pengaruh yang paling besar di alam semesta, sampai diakui oleh Michael H. Hart, dialah orang nomor 1 yang beri pengaruh di alam semesta ini, Nabi Muhammad SAW. Kalau dia ternyata bukan seorang nabi, dia hanya pendusta, tentu Allah sudah matikan sejak awal. Ya, maka Nabi tantang, Nabi mengatakan, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah." Siapa yang paling besar persaksiannya bahwa aku seorang nabi? Allah yang menjadi saksi. Allah yang menjadi saksi. Lihatlah isi Al-Qur'an, tidak ada salahnya. Bagaimana aku seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bisa mendatangkan seperti ini semua? Ini kan bukti bahwasanya aku utusan Tuhan. Maka Nabi mengajak mereka berfikir, orang musyrikin Arab. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah, katakanlah siapa yang paling besar persaksiannya bahwa aku adalah seorang nabi. Qulillah, katakanlah bahwasanya Allah yang paling besar persaksiannya. Syahidun baini wa bainakum, yang menjadi saksi antara aku dengan kalian. Kemudian di antaranya wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, aku diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini, liunzirakum bihi. Aku ingatkan kalian dengan Al-Qur'an ini. Ini di antara persaksian Allah bahwasanya aku adalah utusannya. Allah turunkan kepadaku Al-Qur'an, yang aku peringatkan kalian dengan Al-Qur'an ini. Wa man balag, demikian juga selain kalian, semua yang sampai kepadanya Al-Qur'an, aku peringatkan. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Karena bukan cuma kepada orang-orang Mekah saja, kata Allah, liunzirakum bihi wa man balag. Aku diwahyukan Al-Qur'an untuk beri peringatan kepada kalian, wahai kaum musyrikin Arab, wa man balag, dan siapapun yang sampai kepadanya Al-Qur'an, maka
dia harus mengambil peringatan dari Al-Qur'an tersebut. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Ini adalah pertanyaan mengejek. Apakah kalian bersaksi bahwasanya ada sembahan selain Allah yang berhak disembah? Siapa coba? Ini saya sudah sebutkan sifat-sifat Tuhanku, sifat-sifat Allah. Dari awal kita surat Al-An'am isinya sifat-sifat Tuhan yang mengetahui segalanya, yang ini yang menciptakan, yang semuanya. Siapa yang berhak disembah selain Allah? Sebutkan wahai orang musyrikin. Kalian bersaksi siapa yang berhak disembah selain Allah? Siapa? Coba sebutkan. Siapa? Nabi Isa, ya. Mayat-mayat sudah terkuburkan, ya. Lata, Uzza, pohon-pohon, ya. Sapi, ya. Apakah memiliki sifat-sifat tersebut? Apa kalian berani bersaksi? Ya, kalau mereka nekat, ya. Kalau mereka nekat bersaksi, ya, ada yang berhak disembah selain Allah, katakanlah qul la asyhad, aku tidak bersaksi. Itu saksi ngawur, persaksian ngawur. Bagaimana ada makhluk bisa disembah seperti Allah sementara yang memiliki sifat-sifat ketuhanan hanyalah Allah semata. Qul la asyhad. Qul innama huwa ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya dialah Allah, ya. Ilahun wahid, yang Maha Esa untuk disembah. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan aku berlepas diri dari segala kesyirikan yang kalian lakukan. Setelah itu Allah membawa firman-Nya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Di sini orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasara, diberikan Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mereka mengenalinya. Di sini ada 3 pendapat di kalangan para ulama tentang mereka mengenalinya. Yahudi Nasara mengenalinya. Nya itu apa? Ada yang mengatakannya maksudnya Al-Qur'an. Mereka tahu Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an disebutkan dalam Taurat dan Injil. Karena ayat sebelumnya, ya, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, ya. Jadi kata gantinya ini kembali ke mana? Yang paling dekat disebutkan adalah Al-Qur'an. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Aku diwahyukan Al-Qur'an untuk beri peringatan kepada kalian dan kepada orang sampai kepadanya. Makanya alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Taurat, yaitu Yahudi Nasara, mengetahuinya, mengetahui Al-Qur'an. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Ini pendapat pertama. Nya kembali kepada Al-Qur'an. Pendapat yang kedua, nya maksudnya adalah tauhid. Tauhid. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, ya'rifuna tauhid. Yahudi Nasara ngerti betul tentang tauhid. Dalam kitab mereka disebutkan tentang tauhid, bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah semata. Ya. Hanyalah Allah semata. Tapi mereka berpaling tentunya, ya. Mereka tahu bahwasanya yang disembah hanyalah Allah semata yang berhak untuk disembah. Kama ya'rifuna abna'ahum, pengetahuan mereka tentang tauhid hanya Allah yang berhak disembah seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga yang dimaksud dengannya di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini tidak disebutkan sebelumnya, ya. Agak jauh, ya, tapi intinya ada pendapat ketiga mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka Yahudi Nasara mengenali Rasulullah dengan sifat-sifatnya, dengan apa yang dia bawa Al-Qur'an, dan tentang sahabat-sahabatnya, kemana dia akan berhijrah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan ini namanya tafsir dengan ikhtilaf tanawwu', yaitu 3 pendapat tapi mirip-mirip semuanya, saling berkaitan, ya. Saling berkaitan. Dan benar orang-orang Ahlul Kitab mereka mengenali Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenali anak mereka, dan mereka juga bahkan dalam Taurat yang menyimpang sekarang, Injil yang menyimpang sekarang, masih ada ayat-ayat tauhid, masih ada. Masih ada ayat menyebutkan bahwa yang berhak disembah cuma Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuma Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di sini Allah menyebutkan selain Allah Subhanahu wa taala yang bersaksi bahwasanya kebenaran Nabi Muhammad, Allah juga sebutkan di antara persaksian akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang Al-Qur'an, tentang tauhid, adalah apa yang termaktub dalam Taurat dan Injil. Mereka tahu, ya, Ahlul Kitab tahu, ya. Yang mereka jujur, maka mereka akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu hanya sedikit, seperti Abdullah bin Salam dan yang lainnya. Tapi kalau mereka sombong dan angkuh, maka mereka ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingkar kepada tauhid, ingkar kepada Al-Qur'an. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang ingkar, ya, mereka hanya merugikan diri mereka sendiri, fahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Yaitu Allah yang menjelaskan, kalau kalian tidak mempersaksikan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, yang kalian rugikan hanyalah diri kalian sendiri.
wahai orang musyrikin, wahai Yahudi, wahai Nasara, kalian merugikan diri kalian sendiri dan itu kerugian yang paling besar, lebih daripada kerugian harta, lebih daripada kerugian istri dan anak. Ya, kalau harta hilang kita bisa cari lagi. Anak istri mungkin meninggal kita bisa nikah lagi, bisa punya anak lagi, tapi kalau rugi diri sendiri, kita masukkan diri kita dalam neraka jahanam, bagaimana? Tidak ada lagi gantinya. Maka kerugian paling besar adalah merugikan diri sendiri. Mereka ini yang tidak mengakui ketauhidan Allah, alladzina khasiru anfusahum. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, fahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Kita lanjutkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdosa atas nama Allah? Au kadzdzaba bi ayati, atau mendustakan ayat-ayatnya. Innahu la yuflihudz zalimun. Sungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim, ya. Di sini wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berbuat kedustaan terhadap Allah. Kalau ada firman Allah, wa man azlam, siapa yang lebih zalim? Maksudnya tidak ada yang lebih zalim daripada orang ini, paling terzalim. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa man adallu mimma yad'u min dunillah. Siapakah yang paling sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada ini yang paling sesat, tidak ada lagi yang lebih sesat daripada dia. Oleh karenanya kezaliman paling puncak ketika seorang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala atau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia berdusta nama Allah dengan mengatakan bahwasanya ada selain Allah berhak untuk disembah, bahwasanya sembahan-sembahan kami ini akan menjadi pemberi syafaat bagi kami di akhirat kelak, bahwasanya sembahan-sembahan kami ini akan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah mereka kecuali mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula isfana indallah, yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ini kedustaan atas nama Allah, tidak pernah mengambil perantara-perantara seperti itu, kedustaan. Mereka melakukan kesyirikan dengan dalil. Ya, kata Allah itu kedustaan. Allah tidak pernah mendatangkan dalil bahwasanya Allah butuh dengan perantara-perantara tersebut. Allah tidak pernah mendatangkan dalil bahwasanya Allah butuh pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah. Tidak ada. Untuk disembah di dunia enggak ada. Ya. Maka mereka ini adalah orang yang paling berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Demikian juga atau orang yang paling zalim adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Datang ayat-ayat mereka dustakan, datang Al-Quran mereka dustakan, datang mujizat Nabi SAW mereka dustakan. Bagaimana lagi jika mereka menggabungkan keduanya? Ya, sudah berbuat kesyirikan, berdosa nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti orang-orang menyuruh kepada kesyirikan zaman sekarang. Mereka mengatakan kalau kesini nanti begini-begini, dusta. Tidak ada dalilnya. Dusta. Kalau kamu minta kepada mayat nanti begini, dusta. Dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang berbuat kesyirikan dengan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dusta yang paling parah. Dusta yang paling parah. Innahu la yuflihudz zalimun, sungguh tidak beruntung orang-orang yang zalim. Maksudnya orang-orang berbuat kesyirikan. Setelah itu Allah berfirman, wa yauma nahsyuruhum jami'an. Kemudian kami mengumpulkan mereka seluruhnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan mengumpulkan mereka seluruhnya, maksudnya mereka dan sesembahan-sembahan mereka. Yang mereka anggap sebagai wali-wali mereka. Yang mereka anggap sebagai pemberi syafaat bagi mereka. Allah kumpulkan dalam rangka apa? Untuk menghinakan mereka. Ini yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Wa yauma nahsyuruhum jami'an. Kami kumpulkan mereka seluruhnya. Sebagian dalam ayat yang lain, wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Dalam surat Al-Furqan. Ketika kami mengumpulkan mereka dan orang-orang yang mereka sembah selain Allah. Dikumpulkan penyembah dan yang disembah. Ya, yang disembah bisa jadi berhala-berhala, bisa jadi orang-orang saleh, bisa jadi malaikat, bisa jadi para nabi, ya, yang disembah. Ya. Bisa jadi syaitan yang mereka sembah, dikumpulkan. Ya. Syurul ladzina zalamu azwajuhum wa makanu ya'budun min dunillah. Kumpulkan orang zalim dan yang semisal dan apa yang mereka sembah, dikumpulkan. Dikumpulkan untuk apa? Untuk mempermalukan mereka. Tsumma naqulu, kemudian kami berkata kepada mereka. Naqul ladzina asyraku, kami berkata kepada orang berbuat kesyirikan, aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun? Mana syarikat-syarikat kalian yang kalian dulu persangkakan menjadi pemberi-pemberi syafaat bagi kalian di sisi Allah? Mana? Ya. Mana? Ya, ini mereka dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana? Berhala-berhala, orang saleh semua berlepas diri.
Malaikat tidak pernah mengatakan demikian dan malaikat tidak akan beri syafaat bagi mereka di hari kiamat sementara mereka melakukan kesyirikan di dunia, ya. Jadi Allah permalukan mereka dengan mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka sembah. Kita bacakan perkataan Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma naqul ladzina asyraku aina syurakaukum?" Firman Allah, kemudian kami berkata kepada orang musyrikin, mana sesembahan-sembahan kalian? Syarikat-syarikat kalian yang kalian anggap sebagai syarikat bagi Allah. Su'alu ifdahin la ifsah. Ini pertanyaan bukan Allah ingin tahu jawabannya, tapi ini pertanyaan untuk mempermalukan mereka. Alladzina kuntum taz'umun, yang kalian dulu menyangka sembahan-sembahan ini memberi syafaat bagi kalian, fi annahum syufa'au lakum indallahi biza'mikum. Kalian menyangka sembahan-sembahan kalian memberi syafaat bagi kalian di sisi Allah. Wa annaha tuqarribukum minhu zulfa, atau kalian menyangka bahwasanya sembahan-sembahan kalian akan mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza taubikhun lahum. Dan ini adalah bentuk penghinaan terhadap mereka. Mereka permalukan oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Kemudian tidak ada jawaban atas pertanyaan tersebut. Fitnah itu maksudnya Allah bertanya kepada mereka, mana syarikat-syarikat yang kalian sembah dahulu di dunia? Jawab mereka, orang-orang musyrikin ini, illa an qalu, mereka menjawab, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Mereka bersumpah di hadapan Allah, demi Allah ya Rabb kami tidak pernah berbuat syirik. Dan ini aneh, mereka nekat bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala padahal mereka tahu Allah Maha mengetahui segalanya. Timbul pertanyaan di kalangan para tafsir, kenapa mereka nekat berbohong bahkan mereka bersumpah? Dijawab oleh sebagian para ulama bahwasanya mereka ini kebiasaan mereka di dunia suka bersumpah dengan kebohongan. Ya. Disebutkan juga dari tafsir Ibnu Abbas, mereka ucapkan hal ini ketika mereka melihat ternyata di neraka Jahannam ada orang-orang yang dimasukkan dalam neraka, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka. Siapa mereka itu? Itu orang-orang yang melakukan dosa namun tidak berbuat kesyirikan. Ketika mereka melihat ada orang-orang dikeluarkan dari neraka, dan ini hadis-hadis menunjukkan ini banyak. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kesyirikan, maka mereka berharap, berarti masih ada harapan. Ayo kita ngaku kepada Allah bahwasanya kita tidak berbuat kesyirikan. Siapa tahu kita dikeluarkan. Maka mereka bersumpah, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah kami tidak berbuat kesyirikan sama sekali di dunia. Ya. Mereka berdusta. Nekat berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahkan dengan bersumpah. Dan biasa sebagaimana dikatakan oleh para ulama, seorang diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya selama di dunia. Di dunia dia biasanya bohong, di akhirat dia nekat juga berbohong. Kenapa nekat berbohong? Karena ketakutan yang luar biasa terkadang buat akal seorang tidak jalan. Dia tahu bahwasanya Tuhan tidak bisa dibohongin. Tetapi ketika saking ketakutannya dengan bercampur dengan harapan yang semu yang tidak mungkin, bercampur akhirnya mereka mencoba untuk bersumpah di hadapan Allah. Siapa tahu mereka dirahmati oleh Allah. Siapa tahu Allah membenarkan mereka sehingga Allah mengeluarkan mereka dari neraka. Karena mereka melihat banyak orang-orang dikeluarkan dari neraka karena tidak berbuat syirik. Maka mereka nekat bersumpah, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah ya Rabb kami bukanlah dulu musyrikin. Tapi Allah jadi bahan tertawaan bagi yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Lihatlah bagaimana mereka berdusta sama diri mereka sendiri. Ini jelas dusta. Jelas dusta, mereka musyrikin, ya. Mereka musyrikin. Sebagian ahli tafsir mengatakan setelah itu ketika mereka bersumpah dengan kata-kata mereka, maka Allah tutup mulut mereka dan Allah biarkan tangan dan kaki mereka berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Ya. Pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka dan berbicaralah tangan mereka, kaki mereka mengakui bahwasanya mereka telah berbuat kesyirikan. Wala yaktumunallaha haditha, dan mereka tidak bisa menyembunyikan, tidak bisa berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, "Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim." Bagaimana mereka berdusta atas diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan semua ini selama ini yang mereka katakan dijadikan dalil bahwasanya kalau kita menyembah ini akan begini, kalau kita menyembah Uzair kita akan selamat, kalau kita menyembah Isa kita akan selamat, kalau kita mengatakan Tuhan adalah 3 kita akan selamat, kalau kita menyembah Buddha kita akan selamat. Semuanya sirna pada hari tersebut. Semua dalil mereka akan hilang pada hari tersebut. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Semua dusta yang mereka katakan selama di dunia, nyembah ini selamat, nyembah ini selamat, nyembah ini selamat, semuanya dusta akan sirna pada hari
tersebut karena yang mereka sembah semuanya hanyalah makhluk. Makhluk yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Tuhan. Yang makhluk tersebut makan. Nabi Muhammad SAW makan, disembah nggak bisa. Nabi Isa makan, disembah nggak bisa. Ya, apa lagi? Sapi disembah. Batu saja nggak bisa makan, mereka kasih makan. Subhanallah. Kasih sajen. Yang makan burung. Mau maksa Tuhannya bisa makan, Tuhannya nggak bisa makan, disembah. Pada hari tersebut, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, semua yang mereka dusta-dustakan senama Tuhan, hari tersebut akan hilang seluruhnya. Ya. Yang selama ini mereka gembar-gemborkan dengan penuh pede untuk menyuruh orang mengikuti keyakinan mereka, pada hari tersebut akan sirna semua. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, wa minhum man yastami'u ilaik wa minhum man yastami'u ilaik. Di antara mereka ada yang mendengarkan kepadamu, yaitu mendengar bacaan Qur'anmu, ya. Kenapa mereka yang dengar? Mereka ingin tahu. Ingin tahunya bukan ingin mencari kebenaran, ya. Mereka ingin tahu, ingin mencari celah dalam Al-Qur'an. Ingin membantah Al-Qur'an, ya. Tidak ingin mencari kebenaran. Maka niat itu sangat penting. Kalau seorang mendengar sesuatu, niatnya bukan mencari kebenaran, tidak akan dapat kebenaran. Sejak awal dia ingin niatnya buruk, maka sulit. Orang-orang musyrikin, siapa yang ragu mereka ahli bahasa Arab? Mereka lebih ngerti pada kita daripada Al-Quran. Mereka tahu dalalatul alfaz, mereka tahu ayat ini seperti ini, bagaimana kalau ayat ngomong begini maksudnya. Mereka tahu, mereka paham betul. Ya, Abu Jahal dan teman-temannya mereka mahir. Ya. Mereka mahir dan mereka ngerti. Cuma ketika mereka mendengar Al-Quran bukan untuk mencari kebenaran, maka percuma. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Bahkan belum sempat masuk, baru mental nggak masuk. Ya. Mereka nggak percuma. Makanya Allah mengatakan, wa minhum may yastami'u ilaik. Di antara mereka ada yang mendengar bacaanmu ya Rasulullah. Tapi tujuannya nggak benar. Kata Allah, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahu. Kami jadikan pada hati mereka ada aqtiyah, penutup, sehingga mereka tidak paham. Mereka dengar, mereka pakar bahasa Arab, mereka tidak paham. Itu mereka tidak menerima. Mereka tidak menerima. Wa fi adhani waqra, dan kami beri sumpal di telinga mereka. Seakan-akan mereka tidak dengar. Artinya mereka dengar dan enggak dengar sama saja. Dan orang seperti itu ada, kita sampaikan seperti kita enggak sampaikan. A'andzartahum aw lam tunzirhum. Sama saja kau beri peringatan atau tidak, enggak ada faedahnya. Kenapa? Hati sudah ditutup, telinga sudah dibuntu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin. Ya, padahal mereka mendengar, mau ingin dengar. Dan mereka sudah dengar, tapi niat dengarnya enggak benar. Ketika niatnya enggak benar, maka seperti itu hati mereka. Wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka melihat seluruh ayat, mereka tidak akan beriman. Jadi seperti itu. Mereka melihat di zaman Nabi bulan terbelah, mereka tidak beriman. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyarau ayata yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ketika bulan terbelah, mereka lihat, mereka mengatakan ini sihir Muhammad mustamir, sihir yang hebat. Satu sihir pergi ke sihir yang lain. Sihir berikutnya. Muhammad ini selalu tidak pernah letih dalam mendatangkan sihir-sihir. Percuma. Ya. Kadzalika ma arsalna min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Tidak ada satu rasul pun yang diutus kepada mereka kecuali mereka katakan penyihir. Makanya Allah berfirman, wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Meskipun mereka melihat seluruh ayat, mereka tidak akan beriman. Ya. Bahkan Allah mengatakan, walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Kalau seandainya Allah bukakan pintu langit, kemudian Allah bikin tangga mereka naik untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berkata, sukkirat absaruna, mata kita sedang disihir. Percuma. Jadi apapun ayat, mereka punya dalih ini sihir. Sehingga mereka tidak bakalan beriman. Hatta idza ja'uka, jika mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, tujuannya apa? Yujadilunaka, ingin mendebatmu. Jadi mereka dengar Al-Quran bukan untuk mengambil faedah, tapi untuk mendebatmu. Yaqulul ladzina kafaru, mereka berkata orang kafir, in hadza illa asatirul awwalin. Ini hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Ya. Ini di antara mereka mencela Al-Quran, di antaranya mereka menuduh Al-Quran sebagai kumpulan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Apa maksudnya Al-Quran sebagai kumpulan dongeng? Ada dua tafsiran. Pertama maksudnya, inilah isinya kebohongan. Sebagaimana dongeng-dongeng itu adalah khurafat-khurafat, takhayulat, ya, hanya khurafat, cerita-cerita pengantar tidur, ya, maka inilah dongeng-dongeng. Ini pertama. Jadi bohong, ini kebohongan aja, cerita Nuh, cerita kaum Ad, kaum Samud, ya, Firaun, dan ini kebohongan, ya.
Dan ini diungkapkan oleh Nadhr bin Harith. Nadhr bin Harith ini adalah seorang musyrik yang dia pakar tentang cerita-cerita terdahulu. Dia pergi ke Romawi, dia pergi ke Persia, dia bawa cerita-cerita tentang asatir, dongeng-dongeng mereka ya. Jadi dia kumpulin orang, orang senang dengar ceritanya. Kalau Muhammad lagi ceramah, dia bikin ceramah sendiri tentang kisah inilah, kisah anulah, kisah ini. Sama, dia punya dongeng, saya juga punya dongeng. Nadhr bin Harith. Dia mengatakan asatirul awwalin, ini hanya dongeng terdahulu. Khurafat, sama saya punya juga khurafat. Pendapat yang kedua, maksudnya mereka asatirul awwalin, kata mereka ini dongeng-dongeng, kalaupun benar, tidak pantas Al-Quran isinya dongeng-dongeng, kata mereka. Tidak pantas Al-Quran isinya apa dongeng. Padahal ini bukan dongeng, ini cerita, setiap cerita ada tujuannya, ada faedahnya, ada pelajarannya. In hadza illa asatirul awwalin, kata mereka ini hanya dongeng-dongeng orang terdahulu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum yanhauna anhu wa yanauna an. Wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat terakhir yang kita bahas pada malam hari ini, wa hum yanhauna anhu. Mereka melarang orang-orang dari Al-Qur'an ya. Mereka melarang orang-orang untuk mendengar Al-Qur'an. Wa yanauna anhu, dan mereka menjauh dari Al-Qur'an. Mereka melarang dan mereka menjauh setelah mereka mendengar sebelumnya. Dan mereka dengar bukan untuk mencari hidayah, tapi untuk membantah Nabi SAW. Setelah itu mereka melarang dan mereka menjauh. Sehingga mereka mengumpulkan dua, mengumpulkan penyesatan dan kesesatan. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Mereka tidak mau mendengar Al-Quran dan mereka melarang orang untuk mendengar Al-Quran. Kata Allah, wa iyyuhlikuna illa anfusahum. Apa yang mereka lakukan tersebut, mereka tidak membinasakan siapapun. Satu dunia musyrik, Allah tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua orang musyrik kecuali orang beriman tidak ada masalah. Wa iyyuhlikuna illa anfusahum. Mereka melakukan demikian, tidaklah mereka membinasakan kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar ya. Padahal mereka mengaku mereka orang cerdas. Abu Jahal, siapa yang tahu, orang-orang Arab dulu manggilnya Abul Hakam. Abu Jahal, Abul Hakam. Abul Hakam maksudnya apa? Keputusan di tangan dia. Kalau ada masalah orang pergi ke dia. Cerdasnya luar biasa. Abul Hakam orang cerdas, punya ide-ide luar biasa. Tapi Nabi bilang dia Abu Jahal, si goblok. Kenapa? Karena kecerdasannya enggak jalan. Ketika sudah bicara tauhid, kecerdasannya enggak dipakai, akalnya enggak jalan. Dan mereka merasa itu kebenaran. Wa ma yash'urun, mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan tersebut hanya semakin membinasakan diri mereka. Ini tafsir pertama tentang ayat ini, turun kepada orang musyrikin secara umum. Wa hum yanhauna anhu, mereka melarang orang-orang untuk mendengar Al-Quran. Wa yanauna anhu, dan mereka menjauh dari Al-Quran. Dan mereka tidak binasakan kecuali diri mereka sendiri. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ayat ini berkaitan dengan Abu Thalib dan orang-orang dari suku Bani Hashim yang membela Nabi SAW. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW dibela oleh Bani Hashim. Dibela bukan karena Islam, tapi karena faktor kesukuan, fanatis kesukuan. Sehingga ketika dalam peristiwa pemboikotan kepada Nabi SAW, ketika Nabi diboikot di Syi'ib Abi Thalib ya, Nabi dikumpulkan seluruh Bani Hashim gabung, baik yang muslim maupun musyrik, mereka gabung dalam rangka bela sungkawa kepada Nabi, sehingga mereka diboikot oleh orang-orang Quraisy yang lainnya selama 3 tahun. Artinya ada orang-orang Bani Hashim yang bela Nabi, tapi bukan karena agama, tapi karena sebagai sesama Bani Hashim, satu suku. Di antara mereka adalah Abu Thalib. Ya. Oleh karenanya maksudnya wahum yanhauna anhu, yaitu mereka Abu Thalib dan teman-temannya melarang orang-orang kafir untuk menyakiti Nabi. Wa yanauna anhu, sementara mereka menjauh dari Nabi. Ini makanya aneh, mereka jangan ganggu Muhammad. Itu ponakanku, tapi dia sendiri tidak ikut Nabi Muhammad SAW. Maka sebenarnya mengatakan ayat ini turun kepada Abu Thalib dan yang semisalnya. Ya. Ayat ini turun kepada Abu Thalib yang semisalnya, yang mereka melarang orang-orang Quraisy untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW, sementara mereka sendiri menjauh dari Nabi Muhammad SAW. Dan an-na'yu beda dengan al-bu'ad. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan makna an-na'yu wal bu'ad, kalau al-bu'ad itu pasti jauh. Kalau an-na'yu yang penting ada mufaraqah, yaitu tidak dekat. Tidak mesti jauh, yang penting tidak bersamaan. Adapun kalau al-bu'ad itu pasti jauh, tapi kalau an-na'yu itu dia terpisah. Kenapa? Karena Abu Thalib dekat dengan Nabi sebenarnya. Dia tidak menjauh, dia dekat, cuma dia tidak mau nempel dengan Nabi, tidak mau dengar dengan Nabi. Ada jarak, dia pasang jarak. Jadi kalau an-na'yu yang penting ada jarak.
Kalau al-bu'd artinya jauh. Makanya di sini Allah mengungkapkan dengan kata wa yan'auna anhu, yaitu bisa jadi jauh, bisa jadi dekat. Kalau tafsiran pertama orang musyrikin menjauh, yan'aun kita bawa kepada yab'udun atau yabta'idun, menjauh. Tapi kalau ditafsirkan kepada Abu Thalib, maksudnya bukan menjauh tapi menjaga jarak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia dekat dan dia kalau mau dengar dari Nabi sangat mudah, tapi dia jaga jarak. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ammi, nazalat fika ayah." Wahai pamanku, turun satu ayat kepadamu tentang engkau, yaitu ayat ini. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an. Mereka melarang orang kafir Quraisy mengganggu Nabi Muhammad sementara mereka sendiri menjaga jarak dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa ma hiya, maka Nabi mengatakan tamna'u Quraisyan an tu'dhiyani. Kau melarang orang-orang Quraisy untuk menyakitiku, wa ta'ba an tu'mina bi, sementara kau tidak mau atau kau enggan beriman kepadaku. Maka Abu Thalib mengucapkan syairnya yang masyhur kepada Rasulullah, dia berkata, "Wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim." Demi Allah, mereka orang Quraisy tidak akan bisa menyakitimu, dengan seluruh mereka tidak akan bisa menyakitimu wahai Muhammad. Hatta uwassada fit turabi dafinan, sampai aku dimasukkan dalam liang lahat baru mereka bisa mengganggumu. Maksudnya apa? Abu Thalib mengatakan, aku akan bela engkau mati-matian wahai Muhammad, meskipun aku tidak beriman kepadamu. Fasda ya bi amrika ma alaika ghadadah wabshir bidzaka wa qarra minka uyuna. Maka tegarlah engkau wahai Muhammad. Jangan kau pedulikan, sampaikan apa yang kau sampaikan, aku akan membelamu, dan bergembiralah, kau akan bahagia dengan apa yang akan aku lakukan. Itu dia menyenangkan keponakannya. Wa da'autani wa alimta annaka nasihi. Kau telah berdakwah kepadaku, ya. Wa alimtu annaka nasihi, dan aku tahu bahwasanya engkau memang beri nasihat kepadaku. Falaqad sadaqta wa kunta qablu amina, dan engkau memang benar wahai ponakanku, dan sebelum kau mengaku sebagai nabi kau adalah orang yang amin, terpercaya, orang yang jujur. Wa aradta dinan qad araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina. Kau telah menawarkan kepadaku suatu agama yang aku sungguh tahu ini adalah agama terbaik dari seluruh agama yang ada. Laulal malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Seandainya bukan karena takut cercaan dan khawatir dari hinaan, kau akan dapati aku akan memeluk agamamu dan aku akan nampakkan hal tersebut. Tidak beriman, ya. Melarang orang tapi dia sendiri tidak beriman. Ayat ini turun kepada Abu Thalib. Ini adalah pendapat yang kedua dari tafsiran para ulama. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.